3 minggu menjelang pencoblosan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak. Padahal di beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden menyerukan aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga netralitas. Mengapa perkara netralitas berpolitik pernyataan Presiden terkesan pelin-pelan? Bagaimana pernyataan Presiden tersebut dalam konteks demokrasi? Kami bahas bersama Khoirunisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Selamat sore, Mbak Ninis. Apa kabar? Selamat sore Mbak Tiffany, apa kabar? Baik, saya ingin meminta tanggapan Anda, bagaimana pandangan Anda terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi kemarin dalam konteks demokrasi. Kita tahu bahwa di awal-awal di tahun lalu, Presiden menyatakan menyerukan untuk seluruh ASN untuk bisa menjaga netralitas, tapi perlahan ini sepertinya agak berubah. Bahkan kemarin pernyataannya Presiden boleh memihak dan boleh ikut berkampanye. Dan di dalam kesempatan yang sama juga di sebelahnya ada calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Mbak Ninis. Ya, pertama, memang kalau kita membaca pasal 299 saja di Undang-Undang 7 2017, maka akan parsial kita menangkapnya. Jadi yang ditangkap hanya punya hak berkampanyenya. Itu saja yang kemudian kalau kita hanya sepotong ya mengambil pasal yang ada di Undang-Undang Pemilu. Nah, tapi sebetulnya kan di pasal-pasal sebelumnya itu ada prasyarat apa saja yang harus dipenuhi ketika berkampanye. Nah, kemarin ketika pernyataan Presiden itu ada satu kata yang sebetulnya signifikan yang tidak disampaikan, yaitu soal cuti. Nah, artinya kalau harus cuti, artinya kan pejabat itu ketika dia sedang bekerja dia tidak boleh berkampanye karena syaratnya pertama harus cuti di luar tanggungan negara, tidak menggunakan fasilitas negara, dan ketika cuti pun harus mempertimbangkan juga beban kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi ibaratnya kalau load kerjanya lagi banyak ya jangan cuti. Dan yang berikutnya adalah tidak membuat kebijakan yang bisa menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, peserta pemilu tertentu. Nah, ini prasyaratnya yang harus dipenuhi dulu sebelum akhirnya ke pasal 299 tadi yang mengatakan punya hak untuk berkampanye. Jadi tidak bisa kita hanya sepotong saja melihatnya tadi gitu ya, hanya kita ambil oh ini punya hak berkampanye sementara syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Karena kalau kemudian hanya kita ambil sepotong saja, pernyataan Presiden itu bisa kemudian dianggap sebagai legitimasi atau pembenar ketika ada pejabat-pejabat yang tidak memenuhi prasyarat-prasyarat tadi gitu ya. Misalnya tidak cuti tapi kemudian kunjungan ke daerah gitu ya, melakukan politisasi bansos misalnya dan lain sebagainya, kunjungan ke daerah sambil misalnya sekalian melakukan aktivitas kampanye, kan kemudian di situ ada potensi penggunaan state resources-nya ada di situ gitu. Makanya pernyataan ini kemudian kalau ya tadi ya hanya diambil sepotong, tentu ini menyebabkan proses kontestasinya menjadi tidak fair. Karena akan ada pihak-pihak yang diuntungkan gitu ya, sementara ada peserta pemilu yang lainnya yang akses terhadap kekuasaannya tidak ada, kemudian tidak diuntungkan. Penyelenggaraan pemilunya menjadi tidak fair gitu ya, Oke. apalagi di tengah situasi di mana kita tahu anak presiden sendiri juga menjadi salah satu peserta pemilunya. Oke, jadi menurut Anda, Mbak Ninis, menurut Perludem di pernyataan atau statement Presiden Jokowi kemarin itu memang menguntungkan, condong menguntungkan salah satu paslon tertentu. Ada indikasi ke situ ya? Iya, karena ya tadi kan kita lihat misalnya saat debat beberapa hari yang lalu gitu ya, misalnya ada menteri yang hadir ikut debat gitu ya di bagian tim pendukung pasangan calon tertentu gitu misalnya. Nah, ini kan kemudian menjadi semacam legitimasi, artinya boleh kalau kemudian tidak diindahkan tuh tadi prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhinya. Dan ketika misalnya cuti pun seharusnya ada prosedur administrasinya kan, jadi nggak bisa misalnya oh besok mau ikut kampanye, hari ini baru cuti. Tidak bisa seperti itu. Ada peraturan pemerintahnya yang mengatur misalnya cuti itu harus diajukan beberapa hari sebelumnya gitu ya. Baru kemudian bisa ikut cuti. Makanya memang sebaiknya dibuka saja gitu ya, akuntabel saja. Misalnya kalau memang presiden atau menteri-menterinya mendukung salah satu pasangan calon, ya declare saja. Kalau perlu didaftarkan nama-namanya sebagai juru kampanyenya pasangan calon tertentu.
masuk ke dalam jadwal, misalnya nanti pasangan calonnya mau berkunjung ke daerah mana, jadwalnya ada, clear, jelas, saya rasa itu akan lebih publik pun juga akan lebih terang benderang gitu ya. Jadi kita bawa saja ini ke ruang yang terang benderang supaya publik juga nggak kemudian berasumsi gitu ya, ini menjadi kemudian saling curiga dan kemudian jadi polemik seperti hari ini. Oke, aturannya kan memang diperbolehkan ya, Mbak Ninis, di Undang-Undang Pemilu itu bahwa presiden boleh ikut berkampanye, diperbolehkan ikut berkampanye, kemudian juga memihak asal atau dengan catatan menjalani cuti, kemudian tidak menggunakan fasilitas negara dan lain sebagainya. Nah, artinya bagaimana kemudian bisa menjaga netralitas? Apa netralitas itu jadi sudah tidak ada lagi kalau halnya seperti ini? Ya, memang yang namanya undang-undang kan juga dibuatnya berdasarkan kepentingan ya, kepentingan pembuat undang-undang pada waktu itu. Nah, ini yang kemudian menjadi celah juga gitu ya. Kemudian ketika memberikan ruang kepada pejabat untuk bisa berpihak, untuk bisa berkampanye, ini kemudian kan memberikan ruang, memberikan pertanyaan kepada publik, sebenarnya penyelenggaraan pemilu ini bisa netral atau tidak gitu ya. Ini yang menjadi kekhawatiran kita semua. Oke, misalnya persyaratannya dipenuhi gitu, tadi soal cuti, soal tidak menggunakan fasilitas negara dan lain sebagainya. Tapi kan masih ada potensi-potensi yang lainnya, misalnya tadi potensi politisasi bansosnya, misalnya potensi penggunaan aparat state resources yang lainnya gitu. Potensi-potensi ini kan sulit sekali untuk bisa dihindarkan gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa hanya sekedar ya tadi ya letterlek saja, textbook terhadap undang-undang yang ada. Penyelenggaraan pemilu ini kan juga juga ada prinsip-prinsipnya tadi tuh, misalnya harus fair gitu ya, ada asas kesetaraan, fair dan lain sebagainya. Karena kalau tidak ya tadi, ini kan kita juga nggak ingin proses penyelenggaraan pemilu ini terciderai gitu. Karena kalau kemudian nanti sudah ada hasil pemilunya tapi kemudian tidak mendapatkan legitimasi, bukan hanya legitimasi hasil ya, tapi saya rasa legitimasi secara etik, secara moral kan juga diperlukan. Oke, terkait dengan state resources tadi, bagaimana atau apakah mungkin batasan soal asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini bisa dilakukan ya, terpisah dari jabatan yang melekat? Karena kan sebenarnya presiden ini kan simbol negara nih, Mbak Ninis. Iya, memang kalau misalnya fasilitas seperti keamanan, kesehatan itu melekat gitu ya, nggak bisa dipisahkan. Jadi ya kemanapun presiden pergi gitu ya, dia cuti atau tidak itu memang sesuatu hal yang melekat. Tapi kan kita bicara soal kebijakan-kebijakannya nih. Misalnya tadi soal bansos gitu ya, kan ini juga perlu dibuka secara terang benderang. Misalnya apakah memang pembagian bansos ini sesuai dengan jadwalnya atau jadwalnya disesuaikan dengan periode pemilunya gitu. Bagaimana dengan porsi anggarannya misalnya, apakah memang ada anggaran khusus gitu ya misalnya terkait ini atau seperti apa? Kan akuntabilitas seperti ini yang kemudian diperlukan oleh publik gitu ya. Bansos itu memang haknya masyarakat, tidak juga saya rasa kalaupun kita kemudian menghentikan juga menjadi tidak bijak gitu ya. Tapi kan ya tadi secara akuntabel terbuka nggak apakah memang ini jadwalnya gitu ya, ataukah ini misalnya diurusi oleh kementerian yang memang bertugas soal itu atau misalnya kementerian yang lainnya. Kan ini yang kemudian menjadi potensi-potensinya kan di sini. Jadi penggunaan state resources itu tidak sekedar bicara soal fasilitas keamanan, fasilitas kesehatan, tapi policy-policy tadi tuh Mbak, kebijakan-kebijakan tadi yang rentan untuk dipolitisasi dan bisa menguntungkan salah satu peserta pemilu. Oke, kalau ada potensi program pemerintah juga rawan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral, singkat kata tadi dari penjelasan Mbak Ninis, bagaimana juga bisa menjamin kenetralan jajaran yang berada di bawah presiden? Jika presiden ikut berkampanye, kemudian boleh memihak dan lain sebagainya. Iya, secara psikologis ya kalau kita bicara soal birokrasi gitu ya, birokrat ini kan akan menuruti perintah pimpinannya gitu. Karena yaitu memang ada rantai koordinasi komandonya memang ke pimpinannya. Kalau ASN sendiri kan jelas dilarang gitu ya. Nah, sementara kan kalau kemudian tidak menaati misalnya perintah dari atasannya, ada kekhawatiran nanti bagaimana nih karirnya gitu. Karirnya bisa jadi dimutasi, mandek gitu ya dan lain sebagainya. Sehingga ASN-nya nih ikut di dalam tarik-menarik ini nih. Karena misalnya atasannya tadi punya kecenderungan memihak kepada salah satu peserta pemilu. Kan jadi nggak sehat nih birokrat kita gitu ya. Padahal salah satu
salah satu salah satu amanat reformasi ya reformasi birokrasi salah satunya. Jadi akan kebawa nih ke bawahannya gitu. Ya tadi ada masih ada budaya seperti itu juga kan di birokrat kita. Oh ini atasannya nih yang merintah, kalau misalnya kita nggak ikut nanti akan seperti apa. Sehingga mau nggak mau mereka akhirnya ya ikut juga dalam ketidaknetralan ini gitu kan, akhirnya dampaknya jadi sistemik gitu ya sampai Oke. membawa-bawa ASN. Padahal di undang-undang jelas mereka dilarang untuk menunjukkan keberpihakan. Oke, Mbak Ninis dari kacamata Perludem, apa sih sebenarnya implikasi dari statement, dari pernyataan, dari sikap Presiden Jokowi belakangan? Kalau Presiden sudah secara eksplisit, secara terang-terangan, terbuka, kemudian menyatakan masuk dalam ranah politik elektoral, pertanyaannya apakah kita masih bisa berharap dan bisa mendapatkan hasil dari pemilu yang adil, yang transparan, yang jujur, yang bersih, jauh dari kepentingan campur tangan kekuasaan tertentu, Mbak Ninis? Ya, implikasinya adalah ini bisa dianggap sebagai pembenar ya, pembenar tadi atau legitimasi bagi tadi ya pejabat-pejabat yang lainnya yang kemudian mereka mendukung peserta pemilu tertentu bisa merasa mendapatkan legitimasi, oh saya boleh berkampanye gitu ya, apalagi tadi tidak menekankan soal cutinya, tidak menekankan tidak boleh mengambil kebijakan yang menguntungkan atau merugikan dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi legitimasi dan tidak menjadikan proses penyelenggaraan pemilunya kan menjadi tidak fair, tidak setara, dan publik tentu akan mempertanyakan prosesnya gitu. Kita tahu dalam proses penyelenggaraan pemilu kali ini khususnya Pilpres itu aja udah ada catatan bagaimana proses kandidasinya. Nah, kemudian dari situ sudah ada catatan. Nah, sekarang dari sisi sekarang kita udah masuk masa kampanye, ada catatan seperti ini ya saya rasa ya kalau nanti kemudian publik mempertanyakan gitu ya, ini hasilnya seperti apa? Apakah secara proses penyelenggaraan pemilu berjalan secara fair, secara demokratik. Saya rasa wajar saja kalau kemudian publik ataupun juga mungkin perhatian media-media asing terhadap Indonesia juga memberikan penilaian yang mungkin yang buruk terhadap perjalanan demokrasi kita gitu. Ini akan menjadi catatan kita gitu ya terkait dengan penyelenggaraan proses penyelenggaraan pemilu kita. Jadi dampaknya saya rasa bisa sampai ke sana gitu ya. Orang akan mempertanyakan ini sebenarnya kan di pemilu kali ini kan sebetulnya narasi-narasi wacana-wacana soal pemilu ini harus netral, pemilu jangan Oke. curang dan lain sebagainya. Itu sudah dibicarakan bahkan sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilunya nih, dan sepanjang penyelenggaraan pemilu ini kita selalu ada berita-berita soal ini gitu ya, sehingga hasilnya nanti bisa jadi menjadi pertanyaan banyak pihak gitu ya kalau dalam prosesnya kita nggak bisa menjaga proses yang adil, setara, dan fair tadi. Oke, kita tunggu bagaimana komitmen pemerintah ya untuk bisa mewujudkan pemilu yang transparan, yang bersih dan juga yang adil bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Direktur Eksekutif Perludem, Herunisa Nur Agustiati sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected sore hari ini. Selamat sore Mbak Ninis. Selamat sore Mbak.